Bab 2983. Perkumpulan tiga bunga. Apalagi suasana sekitar yang menanyakan kebenaran langit dan bumi, apakah itu juga bagian dari Tao langit dan bumi? Benih pencerahan, rasakan, bisakah kamu menelan energi pergerakan langit di sekitarmu? Bergegas pada menit terakhir, Erikin buru-buru bertanya. Pertanyaan ini agak rumit, dan dirinya tidak tahu apakah benih pencerahan dapat memahaminya, tetapi harus mencobanya. Beberapa dapat dimakan, beberapa sulit untuk dimakan. Erikin sedikit terkejut dengan jawaban tersandung dari benih pencerahan. Benda ini benar-benar bisa memakan, jadi tidak bisakah dirinya menggunakan si kecil ini untuk menelan nafas di sekitarnya untuk bergerak maju? Selain itu, setelah hal kecil ini menumbuhkan bibit yang lembut, ia benar-benar dapat berbicara. Ini benar-benar mengejutkan Erikin. Sebelumnya, benih pencerahan hanya bisa memahami kata-kata sederhana dari Erikin dan mengungkapkan pikiran mereka dengan mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia bisa berbicara, ada lebih banyak cara di mana dia bisa berkomunikasi. Benih pencerahan, telan semua nafas yang bisa kau telan, aku akan memberimu buah spiritual roh emas. Erikin menggodanya. Buah, tidak. Aku ingin memakan yang lain. Benih pencerahan menggelengkan kepalanya, kemudian akar seperti jari menunjuk ke kedalaman lautan kesadaran. Black Demon terkejut. Kamu ingin makan benda, mengapa jadi memakanku? Sial, orang benar-benar hanya duduk di rumah, dan bencana datang dari surga. Kamu bibit kecil yang lembut terlihat sangat lucu, dan hatimu terlalu jahat. Tuan, saya setia kepada Anda. Black Demon gemetar dan segera memohon belas kasihan dengan ngeri, karena takut Erikin akan melemparkan dirinya ke benih pencerahan. Ini tidak akan berhasil. Erikin mengerutkan kening. Black Demon adalah monster roh langka di dunia, belum lagi, dan telah bersama Joker Bai selama bertahun-tahun, dan juga tahu banyak tentang keluarga Bai. Dinasti Bai kini mengincar Kaisar Dinasti Qin, orang ini mungkin sangat berguna di masa depan, dan tentunya tidak bisa diberikan benih pencerahan untuk dijadikan makanan. Itu. Benih pencerahan pada gilirannya menunjuk ke udara energi kehidupan yang melayang di atas. Mulut Erikin berkedut. Kamu pergi dan melahap energi pergerakan langit di sekitar, dan kemudian aku memberimu energi kehidupan, bukankah sama? Bisakah mengubahnya lagi? Erikin bertanya. Aku mau makan ini. Benih pencerahan itu kokoh. Erikin mengerutkan kening, lalu memutar matanya. Dia adalah manusia, dan dia tidak bisa membiarkan bocah ini mengendalikannya. Aku bisa memberimu satu bagian, tapi benda ini juga sangat berguna bagiku. Kamu bisa membantuku menelan nafas dulu. Bagaimana kalau aku menemukan sesuatu yang enak untukmu besok? Erikin mulai menunda. Benih pencerahan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Erikin langsung menyela. Dengar, kamu sudah lama berhubungan denganku, apakah aku pernah berbohong padamu? Selama kamu membantuku hari ini, kamu dapat menjamin bahwa kamu akan makan lebih banyak dan lebih baik besok daripada hari ini. Aku tidak punya banyak makanan. Kamu bisa makan energi kehidupan sekarang, tapi tidak apa-apa untukmu juga. Makan lebih sedikit hari ini, dan kamu akan memiliki banyak pilihan mulai besok, bukankah lebih baik? Erikin meludah, dan benih pencerahan ragu-ragu. Sial, waktunya hampir habis. Melihat bahwa benih pencerahan tidak dapat diputuskan, Erikin mengertakkan gigi dan mengambil langkah paksa. Kali ini, kekuatan tubuh Taois digunakan secara paksa untuk menghancurkan nafas pergerakan langit. Dia tiba-tiba merasakan tulangnya bergetar, organ dalamnya bergetar untuk sementara waktu, dan tubuhnya sangat tidak nyaman. Jika terus seperti ini, dirinya akan muntah darah dan terluka dalam 2 langkah, dan harus menggunakan energi kehidupan. Lihat album giok ini, semua barang bagus akan dilelang besok, berapa banyak barang enak di sana? Erikin ragu-ragu untuk melihat benih pencerahan, dan langsung membuka buku giok lelang, mengungkapkan berbagai hal di dalamnya.
Karena sifat khusus kitab giok, apa yang dilihat oleh benih pencerahan itu juga merupakan gambaran harta karun yang menjelma menjadi wujud aslinya. Ini enak. Ketika Erikin membalikkan suatu rumput ajaib tertentu, benih-benih pencerahan membuka mulut mereka. Aku akan menjualnya kepada kamu besok, kamu setuju? Kata Erikin. Oke, tapi yang ini belum cukup, kata benih pencerahan. Tidak apa-apa, aku akan membelikanmu 3 jenis besok, selama kamu suka, tidak apa-apa. Erikin mengangguk langsung. Jika ada permintaan, itu bagus, dan masalah yang bisa diselesaikan dengan koin roh bukanlah masalah besar. Lagi pula, selama itu bisa mencapai area platform, 5 juta koin roh Nimo Yu akan dikreditkan. Ketika kesepakatan tercapai, benih-benih pencerahan mulai membantu. Bibit lembut hijau di atas kepala tanpa angin dan otomatis, berayun lembut, terus-menerus mempengaruhi energi misterius, membentuk pusaran kecil di atas lautan kesadaran Erikin. Erikin ada apa? Kenapa tidak bergerak? Di luar jalan galaksi, semua orang tidak tahu apa yang Erikin lakukan, tetapi setelah melihat langkah ke-30 Erikin, dia tiba-tiba membeku, dan setelah jeda yang lama, dia mengambil langkah, dan kemudian lanjutkan tanpa bergerak. Yezun, Ramaji dan yang lainnya semua tampak sedikit khawatir. Apakah sudah mencapai batasnya? Sebenarnya, aku terkejut bahwa teman seiman ini telah sampai sejauh ini. Itu benar, setelah semua, tidak ada 10 orang yang tiba di Batu Giok, dan bahkan lebih jarang untuk mendapatkan harta Batu Giok, dan tidak ada dari mereka yang peringkatnya lebih rendah dari 30 besar. Orang-orang sedang berdiskusi. Lihatlah, orang ini pasti akan mati. Dia baru saja menggunakan potensinya, dan dia akan dilempar keluar oleh formasi di saat berikutnya, dan dia akan terluka parah. Di samping, Nimo Yu dikutuk dengan kejam. Selain itu, Ramaji mendengus ketika mendengar kata-kata itu. Nimo Yu, kamu sangat percaya diri, mengapa kamu dan aku tidak bertaruh lagi? Aku yakin Kak Cheng tidak akan pernah ketinggalan. Jangan terlalu banyak bertaruh, 5 juta koin roh emas sudah cukup. Dengan mengatakan itu, Ramaji mengeluarkan tas penyimpanan yang bagus dan meletakkannya di atas meja. Kamu. Wajah Nimo Yu menegang dan dia hampir muntah darah. Dia kesal dan tidak berani berbicara lagi. Apa kamu bercanda? Dirinya bertaruh dengan Erikin, dan tidak tahu hasilnya. Jika aku bertaruh dengan kamu lagi, jika aku kalah lagi kali ini bahkan aku akan kehilangan celana. Diam kalau tidak berani, jangan provokatif seharian. Ramaji bersenandung, dia tidak tahu apakah Erikin bisa menang atau tidak, tapi dia hanya tidak senang melihat Nimo Yu mengutuk Erikin di sini. Lihat, ada aura Reiki yang memancar dari atas teman seiman. Saat dia sedang berbicara, dia mendengar seseorang berseru. Setelah itu, ketika semua orang melihat ke atas, mereka terkejut menemukan bahwa kepala Erikin memancarkan gumpalan kabut putih abu-abu. Napas ini berputar di sekitar roh surgawi Erikin, dan akhirnya mengembun menjadi bunga abu-abu dan putih. 3 bunga berkumpul di puncak. Apakah itu negara Taoisme yang legendaris? Tidak demikian halnya dengan 3 bunga berkumpul, dan hanya ada 1 bunga. Dia mulai berjalan ke depan lagi. Kemunculan bunga Reiki yang tiba-tiba tidak mengejutkan semua orang, dan tindakan Erikin selanjutnya lebih mengejutkan semua orang. Kecepatan Erikin sangat cepat, dan bunga roh di atas kepalanya sedikit bergetar, seolah menghalangi semua tekanan di jalan galaksi. Setiap langkah yang dia ambil sangat stabil, dan tepat di depan semua orang, dia mengambil 3 langkah berturut-turut dan datang langsung ke area Batu Giok. Bersambung.